Tiga untuk menjaga kesehatan, kekuatan meskipun cuaca tapi pagi panas, siang panas, malam hujan. Semoga kita sehat semua dalam rangka kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu yang jelas yang harus kita katakan kepada Rasul dan kita berikan istiqomah dalam rangka menaati dan sampai kepada kita Rasulullah. Bapak Ibu, kita buka kita membaca basmalah. Bismillah. Terakhir kita sampaikan terkait dengan permasalahan membatalkan wudu. Terakhir tentang menyentuh laki-laki perempuan ini sudah kita jelaskan. Kita lanjutkan al-mas'alatur rabi'ah. Masalah keempat. Ini agak sensitif. Kemarin menyentuh perempuan ini sensitif lagi. Masuk zakat, menyentuh kemaluan laki-laki. Enggak disebutkan di sini kemaluan perempuan. Nanti kita coba kita lihat sama, perempuan menyentuh kemaluan. Tapi kan yang paling susah itu laki-laki ya. Laki-laki coba kita lihat. Karena yang lebih aktif itu laki-laki dibandingkan perempuan. Ya, saya kira yang laki-laki udah mungkin saya mulai jelas. Bisa membayangkan yang sudah sebelumnya pernah dialami. Ikhtalafa ulama fi al-asas al-mazahib terkait menyentuh kemaluan laki-laki masing-masing. Ini ulama berbeda pendapat apakah membatalkan atau tidak dalam wudu ini. Ada tiga mazhab. Aminhum man ra'a al-wudu fihi kaifa mazhab. Yang pertama, mazhab pertama mengatakan wajib wudu lagi bagi yang menyentuhnya. Bagaimana caranya? Menyentuhnya wajib. Ya, menyentuh di sini maksudnya tanpa ada halangan, tidak ada halang-halang ya, langsung. Ya. Dengan cara apapun menyentuh itu batal. Wa huwa madzhab Syafi'i wa ashabu Ahmad wa Dawud. Ini mazhabnya Syafi'i yang kita amalkan. Ya. Kalau nggak ada penghalang maka langsung bersentuhan, baik dengan telapak zuhur punggung telapak ataupun ini nanti dibedakan ada yang punggung ada yang bukan. Kalau Syafi'i batal, ya sengaja atau tidak sengaja. Dan ini juga mazhabnya Imam Ahmad dan juga Daud Zahiri. Yang kedua, man lam yara fihi wudu'an aslan. Yang kedua mengatakan enggak perlu wudu. Ya, enggak batalkan wudu. Bahwa Abu Hanifah wasallam ini mazhabnya Abu Hanifah. Nanti kita lihat dalilnya ada hadis. Ya, Abu Hanifah menggunakan hadis, Imam Syafi'i Imam menggunakan hadis juga. Ya. Walikil al-fariqain salafun sahabat tabi'in, dan dari dua mazhab ini ada pelopornya dari kalangan sahabat maupun dari tabi'in, bukan bikin sendiri. Ada dari sahabat Nabi yang pelopornya yang mengatakan batal, yang tidak batal dari kalangan sahabat maupun tabi'in. Sedangkan yang ketiga, wa qaumun farraqu baina ayyam sabihan aw la yasbitul kalha. Yang ketiga ini membedakan ya antara menyentuhnya kemaluan itu dengan satu kondisi atau tidak. Apa maksudnya dengan kondisi ini? Waulai taraku fi farqan baina man farqa fi baina ayyatadza aw la yatadza. Maksudnya kondisi itu apa? Pertama, dibedakan antara dia memegangnya dengan ada rasa atau ada rasa ya. Menikmati gitu. Itu batal. Kalau cuma kesenggol doang enggak ada perasaan apa-apa, enggak. Ya, jadi mazhab ketiga ini diurai. Itu ya, diurainya apa tadi? Kalau dia menyentuhnya, apalagi ada merasakan sesuatu kan berarti dia sengaja itu batal. Tapi kalau enggak merasakan apa-apa, apanya tidak ada unsur menikmati, tidak. Itu yang pertama. Dan yang ketiga. Yang kedua, membedakan antara menyentuhnya dengan telapak dalam ini batin dengan yang di luar. Kalau yang megangnya pakai dalam batal. Kalau pakai luar enggak.
Kok kenapa? Alasannya karena biasanya yang merasa itu yang di dalam apa yang keluar? Dalam. Nggak perlu jelasin jauh deh, udah tahu semua itu. Pokoknya dalam itu beda, ya. Beda dengan karena yang memang ini ya di dalam ini ya saraf-saraf ini kan di telapak tangan. Ya mohon maaf ini memang agak sedikit vulgar tapi inilah hukum harus dijelaskan. Fa'ujabul wudu ma'al lazah, maka yang tadi yang menyentuhnya dengan ada rasa nikmat maka batal wudunya, sedangkan yang tidak merasakan apa tidak batal. Wa kadzalika aujabu qaumun ma'al masjid bi batil kafi wa lam yujibuhu ma'al masjid, sedangkan yang tadi kalau nyentuhnya dengan telapak dalam maka dia batal kalau di yang punggung juga. Ya. Baik. Dipisahkan lagi wa faraqaum fi dzalika bainal amri lisan, dibedakan lagi juga yang ketiga ini, ketiga jadi ya. Yang ketiga apa antara sengaja dengan lupa. Ya. Sengaja dan lupa. Fa aujabu minhum ma'as su'am wa lam yujman. Kalau dia nyentuhnya lupa enggak batal, tapi kalau ingat maksudnya sengaja batal. Ya. Ini mazhabnya Imam Malik. Bahwa Imam Malik ini mazhab Malik. Wa qaul Daud ashabu. Begitu juga ini perkataannya Daud Zuhairi dan juga para ulama-ulama. Ya. Nah ada yang keempat, wara'a qaumun anal wudu'a man masahu sunnah la wajib, yang keempat ini tambahan di Marjalian. Ya. Mazhab keempat ini mengatakan mengulang wudunya sunnah, berarti kan enggak batal. Tapi dianjurkan untuk mengulangi wuduknya, tapi bukan menjadi satu kewajiban. Qala Abu Amr wa hadha alladhi istaqara min madhhab Malik 'inda ahli al-Maghrib min ashabi. Ya. Inilah mazhabnya Imam Malik ya. Dan juga para ulama ataupun para penduduk Maroko, Maghrib itu dari daerah Maroko sana. Ya, mereka menggunakan mazhab ini. Banyakkan mazhab Malik di sana. Kenapa bisa berbeda pendapat begini? Wasababu ikhtilafi fi dzalika anna fi hadisaini muta'arad. Ada dua hadis yang berbeda ini dari dua riwayat ini yang bertentang seakan-akan bertentangan. Pertama, ahaduhuma al-hadis al-warid min tariqi Busrah anna sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Busrah. Bahwasanya dia ini seorang perempuan mendengarkan baginda Rasul bersabda, "Idza massa ahadukum dzakarahu falyatawaddo." Ya. Apabila ya salah seorang kalian menyentuh kemaluannya maka hendaknya berwudu. Nah, di sinilah para ulama mengatakan ini yang menyampaikan perempuan tapi ngomong masalah kemaluan laki-laki kan. Artinya apa? Sebetulnya berlaku juga hukumnya kepada perempuan menyentuhkan kemaluan yang sama, gitu kan? Tetapi yang lebih rentan itu adalah laki-laki, ya laki-laki kan. Jadi kenapa ini dibahas? Tradisi di Arab itu jangan dibayangkan zaman sekarang kita ada dalaman. Sana tuh mereka nggak ada dalaman, zaman Nabi itu nggak ada. Anda bayangkan mereka ketika ihram nggak pakai apa-apa, itulah bayangan. Ya, ihram nggak pakai apa-apa. Ya, cuman luaran doang, atas sama bawah ya. Atas itu kadang-kadang separuh ya, yang kelihatan badan kita. Jadi sangat rentan gitu dengan kondisi begitu ya. Kemudian bahwa asyharul ahadits al-warida fi ijab wudu min masjid zakat, dan ini hadis yang sangat populer ya, yang bercerita menjelaskan tentang wajibnya wudu bagi mereka yang menyentuh kemaluan. Kharajahu Malik bin Muwatta. Ini hadis ada di kitab Muwatta Imam Malik. Wa sahahu Yahya bin Ma'in wa Ahmad bin Hanbal. Ini sahihkan oleh Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal. Yahya bin Ma'in ini termasuk gurunya Imam Bukhari. Wa dha'afahu al-Kufah, tapi hadis ini didhaifkan oleh orang-orang Kufah, makanya enggak dipakai. Ya hadis ini enggak dipakai, akibatnya apa? Enggak berlaku kan gitu. Jadi jangan heran kalau ada hadis kok nggak dipakai, bagi sebagian kelompok nggak sahih.
Waqad rawa aidan ma'nahu min tariqi Ummi Habibah. Diriwayatkan juga dengan makna yang mirip oleh Ummu Habibah istri Nabi. Ya. Ini apa namanya? Kok yang menceritakan tentang menyentuh laki-laki kok perempuan ya, bukan perawi laki-laki gitu. Ini pertanyaan kita juga ya. Ya tadi artinya apa, berlaku juga buat perempuan. Wa kana Ahmad bin Hanbal sahih, dan itu disahihkan oleh Imam Ahmad. Wa qad rawa aidan ma'na min tariq Abu Hurairah, dan juga diriwayatkan dengan makna yang sama dari Abu Hurairah. Ini berarti banyak sekali hadis. Walam yukhrijuhu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini terkait dengan menyentuh kemaluan dengan tangannya itu tadi membatalkan, itu tidak ada di Sahih Bukhari Muslim. Ya, tidak ada di Sahih Bukhari maupun Muslim. Tapi harus Sahih, karena Sahih nggak mesti arti Sahih ada di Sahih Bukhari Muslim. Itu hadis yang pertama. Yang kedua, wal hadis tsani. Hadis yang kedua al-mu'arid lahu, yang bertentangan dengan hadis ini. Hadis Talq ibnu Ali, hadis Talq bin Ali, qala qadimna ala Rasulillah wa inna rajulun ka'annahu badawiyyun. Kami mendatangi Nabi, dan di sisinya ada seorang laki-laki seperti orang Badawi. Ya, Badawi. Faqala ya Rasulullah ma tara fi masjid rajul dzakara ba'da yatawadda. Nah, ada yang bertanya. Ya, orang Badawi ini nanya, ya Rasulullah, apa pendapatmu tentang laki-laki yang menyentuh kemaluannya setelah berwudu? Jelas kan? Apa pendapatmu ya tentang laki-laki yang menyentuh kemaluannya setelah berwudu? Ya kan? Faqala wa hal huwa illa bid'atun minka. Itu kan kemaluan bagian badan kamu. Artinya apa? Menyentuh itu sama dengan menyentuh tangan kan, menyentuh kuping, menyentuh apalah kaki kan gitu. Karena bagian dari rangkaian tubuh kan gitu. Iya kan? Kharajahu aidan Abu Dawud dan Tirmizi. Ini hadis ada di Abu Dawud dan Tirmizi. Wasa'ahu katsirun min al-'alim al-kufiyyun wa man, ini disahihkan sama orang Kufah. Orang Kufah menolak hadis yang pertama, makanya mereka dibagi-bagikan enggak kepakai. Yang dipakai yang ini, yang mengatakan yang nyentuhnya enggak batal karena kemaluan itu bagian dari anggota tubuh, kecuali kalau nyentuhnya punya orang kan beda. Ini bicaranya ini sendiri. Kalau nyentuh punya orang ngapain juga kan? Orang kerjaan aja gua bodoh pegang punya orang. Siapa tahu nih kayak gitu kan? Ya siapa tahu nanti ada berpikir kan kalau punya orang nggak, yang punya dewek aja batal bagi punya orang gitu kan? Ya, bisa berantem gitu. Ya. Fatahul ulama fi ta'wil al-hadis ahad madzhab imma madzhab tarjih wa nasana. Maka dalam konteks melihat dua hadis yang berbeda ini, ya ada dua mazhab tadi sudah sampaikan. Yang pertama mentarjihkan, yang orang Kufah mengatakan ini yang kedua lebih sahih dibandingkan yang pertama, sedangkan orang-orang ya Hijaz ya, orang-orang Mekah Madinah lebih cenderung memenangkan yang pertama sehingga batal bagi mereka. Begitu. Faman raja'a nisa busra aw ra'a ma'asyan li ahli talab fa inna qala ijab wudu min mustaqbal wa man raja'a nisa talab ala asqatu wudu. Begitu ya. Jadi ada apa namanya seperti itu. Kemudian ada yang mengatakan juga tadi kok bisa sunnah gitu. Artinya apa? Dalam konteks ini ya, karena dua hadis bertentangan maka diambil jalan tengah, sunnah deh. Ya kan? Kan kalau batal berarti kan wajib wudunya. Kalau yang ke tengah-tengah ini hadisnya bertentangan, dua ambil jalan tengah aja. Ya, kalau wudu lebih baik kan gitu. Maksudnya dia ngambil jalan tengah. Ya. Nah, itu masalah yang keempat. Ada yang mau nanya sampai sini? Ya. Jadi ini maksudnya megangnya langsung, bukan di atas sarung. Nah, kalau gatal gimana Pak Ustaz? Ya kalau garuknya pas di sarung enggak apa-apa. Ya, tapi garuknya kalau kelamaan sampai menimbulkan sensasi, nah ini yang masalah. Ya, garuknya kelamaan. Ya. Sambil ke sensasi, nah sensasi itu yang buat masalah gitu. Bukan nyentuh jalan, justru kan sudah sampaikan kemarin ya, menyentuh perempuan juga
bersentuhan kalau dia tidak ada syahwat, kata Imam Malik tidak membatalkan. Ada yang mau nanya di sini? Nggak ada. Kita lanjut kalau nggak ada. Al-mas'alatul khamisah. Ikhtalaf as-sadrul awal fi ijab man akala man masatun nar. Ya. Masalah yang kelima terkait membatalkan itu adalah memakan makanan yang dimasak api langsung. Kayak apa, sate atau apa lagi? Pokoknya bakar langsung kena api. Ya. Apalagi biasa stick, apalagi itu. Pokoknya dibakar langsung aja. Ya. Ikhtilafil athar al-waridah fi dzalika Rasulullah, ini ada dua pendapat. Wattafaqa jumhur fuqaha al-amsar pada sudul awal ala suquti. Pendapat sahabat Nabi yang pertama itu membatalkan. Orang makan sate wudu lagi. Ya, gitu kan? Makan sate nih, wudu lagi. Ya. Tetapi ulama-ulama tabi'i kemarin mengatakan nggak berlaku lagi. Itu waktu awal, zaman awal Nabi itu memang berlaku itu. Coba kita lihat. Insahha indahum anna amal khulafa al-arba'ah yang mengatakan makan makanan yang dibakar langsung, ya. Bakar langsung nih, disentuh api, bukan rebus beda. Yang sentuhan langsung dengan api. Ya, misalkan sate tadi, akan ikan bakar, ayam bakar lagi. Pokoknya sejenis itulah yang dibakar langsung, ketemu api, langsung bersentuhan dengan api. Itu diamalkan oleh khulafa yang empat, Imam Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang empat. Itu diamalkan oleh mereka. Walau amar min hadits Jabir, sebagaimana riwayatnya Jabir bin Abdullah, qala kana akhirul amrayn min Rasulullah tarkuhu mimma masakuna. Ya. Kata Jabir ini Nabi ada akhir dari dua hal yang Nabi sampaikan, ya, menjelang ajalnya, itu apa? Tarkuhu mimma masakuna, yaitu apa? Meninggalkan wudu terhadap makanan yang disentuh, ya, apa namanya, sentuh api langsung. Ya. Di confirm, jadi kalau ada orang makan sate langsung wudu deh. Makan ayam bakar langsung wudu deh. Yang bersentuhan. Nah, sekarang pertanyaan, bersentuhan itu sama nggak dengan pakai microwave, apalagi oven? Sama. Coba oven kan langsung deh, sama aja. Makan kue nih di oven, sama. Makan roti kan di oven kan? Iya, enggak ada juga yang dibakar ya roti ya. Tapi kalau istilahnya dibakar langsung roti jarang lah ya. Pakai teflon kan. Ini kalau microwave atau oven itu kan langsung bersentuhan langsung. Jadi jangan dipikir cuma sate doang, tapi yang sejenisnya sama ya. Ini mazhab yang pertama. Walakin dhahaba qaumun min ahli hadis Ahmad wa Ishaq wa Thaib wa ghairu anna wudu yajib faqat min ahli lahmil jazur. Nah, sedangkan ada lagi mazhab yang mengatakan dipisah, kata Imam Ahmad utama dan Ishaq, ya. Ishaq Rahuya, bahwasanya wudu hanya wajib bagi makanan yang berbentuk daging yang dipanggang tadi, tapi kalau yang bukan daging enggak. Kan roti juga kalau mereka langsung dimakan, ya, roti Arab yang klasik itu. Kalau pernah umroh atau haji coba lihat ada open klasik, jadi ada kayu bakar dalam itu, kayak terowongan gua itu dimasukin gitu kan, itu sama. Ini dibedakan, dikhususkan yang membatalkan yang daging, terutama jazur itu sejenis kambing, ya, kambing besar. Kenapa? Karena ada hadisnya. Ya. Selebihnya kebanyakan mengatakan tidak membatalkan wudu, tetapi memang dianjurkan wudu, dianjurkan. Ya. Apalagi mohon maaf habis makan sate segala macam daging itu kan banyak nyelip kan, perlu dibersihin. Ya minimal kumur kalau yakin tidak membatalkan. Nah. Ada yang mau nanya sampai sini? Ya, silakan. Rokok sudah dijelasin sama Pak. Iya. Udah ya, clear ya.
lebih parah lagi yang rokok jangan dibahas. Ya, kalau rokok ini nanti panjang bulan. Ya. Ya, badan. Ustadz Zaki udah bahas kan. Karena kalau dibilang haram, ada yang ulama yang merokok kan gitu. Tapi pertanyaan begini, sehat enggak gitu aja. Iya kan? Bukan Cara kalau ini kan yang dibilang tadi kan kalau kita makan dimakan. Kalau kita makan besar makan nasi, apakah harus beli lagi atau ini? makan apa? Makan nasi biasa. Nasi biasa. Besar lah. Iya. Nasi biasa kan dikukus dia ya. Kenapa dia? Kalau dalam konteks ini kan sebetulnya yang dilihat makanannya langsung sentuh api. Kalau seperti kukus, rebus, enggak. Tapi kalau menurut saya begini, habis makan itu kan nggak enak sih. Lebih aman kita wudhu lagi bagi saya ya, seperti itu. Selama memang selama aman. Karena begini, kejadian mungkin ada yang pernah, mungkin nanti kita ketemu. Ada hal yang membatalkan apa? Makan dan minum kan gitu. Gak mungkin lah secara logika orang lagi sholat makan, ya. Makan yang dimaksud adalah orang habis makan, sholat. Maksudnya bukan sholat dan masih ada sisa makan ditelan pas lagi sholat. Nah itu, paham nggak? Ya habis makan nih, mungkin makannya kebanyakan segala macam belum bersih karena merasa nggak batal wudhunya langsung ikut sholat. Di tengah-tengah sholat mungkin mohon maaf ini kadang-kadang iseng-iseng dimainin lidahnya, oh ini kayaknya ada bekas ini nih, diturunin, ditelan dia dicicip-cicip. Nah itu yang batal. Bukan kan logis nggak logis kan orang lagi sholat makan nggak mungkin kan? Ya pasti batal lah gimana orang lagi sholat makan. Tapi yang dimaksud itu adalah ada sisa makanan di mulut yang ini yang faktanya begini. Sisa makanan di mulut ketika ada sholat dia makan. Ya kan kalau yang maksud makan kan dalam kan? Nah gitu. Ya kan itu yang dipahami. Nah kalau tadi bicara rokok, kalau menurut saya, saran saya lebih baik mengajukan dari rokok itu bersentuhan api langsung ya, sentuhan api. Saran saya nggak bicara hukumnya, tapi saran saya karena rokok itu bersentuhan dengan api, ya. Rokok elektrik lebih baik pukul lagi. Rokok elektrik ya. Nah, kalau elektrik gimana itu anunya? Kalau memang nggak ada apinya, memang beda hukumnya dengan yang kretek dibakar tadi. Iya. Kalau motornya sama kan? Kalau motornya mau elektrik mau yang dibakar itu kata medis katanya sama aja. Ya. Cuma beda teknologi aja gitu dan tetap ya, keluar asap-asap juga kan. Baik. Karena kalau bicara rokok ini mohon maaf ya, Timur Tengah termasuk merokok berat. Rokok mereka beda sisa. Sisa itu lebih berat dibandingkan rokok mereka. Karena itu pakai isep air, bawahnya ada semacam ini ya, bukan tembakau, ya, biasanya dari buah, ya rasa-rasa buah itu pun tinggi juga, bahkan ada padatnya, ya. Jadi kalau dibilang gimana sih? Nah itu rokok-rokok yang gede botol itu yang dipakai bara itu yang gitu, ya itu lebih parah lagi dari rokok kretek, ya kan? Nggak tahu saya kira di Lampung, ya belum lihat, kalau di Jakarta banyak. Karena bawa itu ditangkap sekarang. Orang beli itu nih, tawar dibanding tangkap gitu. Nggak boleh dilarang beli kayak gitu. Kalau di kita dilarang kan, kalau di Timur Tengah mungkin saya nggak tahu. Kan dulu pernah ada yang bawa begitu permasalahan gitu ya. Ya itu ya sedikit masalah. Kita lanjutkan sedikit. Al-mas'alatu sadisah yang keenam, syadda Abu Hanifah fa'awjaba wudu min ad-du'a bis shalah. Nah ini Imam Abu Hanifah ini agak berbeda, agak unik. Dia mewajibkan wudu bagi orang yang tertawa di sholat. Tertawa. Senyum masuk tawa enggak? Nah, tawa itu ya senyum beda lah ya. Kalau saya lihat orang tertawa kan sudah bisa menimbulkan suara kalau saya lihat. Kalau senyum kan enggak. Nah, sehingga tertawa itu sama ada dianalogikan dengan ngomong dalam sholat di luar bacaan sholat itu batal. Bahkan dulu saya di masjid itu sahabat bener yang ngomong aduh itu batal.
Lagi sholat diinjak kakinya, aduh, batal sholat. Aduh itu kan kata-kata. Tahu ya? Iya. Gitu ya. Tahu. Nyari siapa? Ya, gitu ya. Jadi hal-hal itu terus. Nah, ini kata para ulama agak unik nih, Abu Hanifah kok membatalkan wudu. Padahal yang batal itu sholatnya bukan wudunya kan. Kalau ketahu batal sholatnya. Beliau mengatakan kalau batal sholat batal wudunya juga. Nah, gitu ya. Wa anna qawma, karena ada riwayatnya, meskipun ini disebut dengan hadis mursal. Wa anna qawman dha'ifu fi shalah, fa Nabi sallallahu alaihi wudu wa shalah. Karena ada kasus ada sekelompok orang sholat ketawa, mungkin ada yang lucu. Maka hati-hati jangan sholat di samping TV lagi nyalain kan. Kalau ada apa namanya sulit atau siapa yang ketawa nanti kan. Ya. Nah itu pernah terjadi zaman Nabi, ada sekelompok orang sholat ketawa. Nabi bilang, bulan sholat yang wudunya juga. Nah ini dipakai. Tapi hadis ini tidak kuat sehingga tidak dipakai oleh mazhab yang lain. Warad dan jumhur berhadap hadis dari Muslim usul. Makanya ditolak oleh jumhur ulama, ya, bahwa ayakuna syai'un ma yanqud tahara fi shalah wa la yanqud fi ghairi shalah. Karena dianggap yang membatalkan itu sholatnya, bukan wudunya. Beda dong sholatnya. Kecuali ada yang membatalkan wudunya, berarti otomatis sholatnya kentut. Lagi sholat nih, batal nggak sholatnya? Batal, karena wudunya batal. Sedangkan ketawa tadi membatalkan sholat, tidak membatalkan. Cuma Abu Hanifah yang bilang ketawa itu membatalkan wudu. Repot juga. Tapi dia masuk oleh beliau ketawa di dalam sholat. Kalau ketawa habis wudu ketawa enggak. Maksudnya begitu. Lagi sholat ketawa, otomatis sholatnya batal sekaligus wudunya juga. Maka dia wudu lagi baru sholat lagi. Gitu ya. Abu Hanifah memang agak unik. Kemudian masalah as-sabi'ah, ya. Waqad saza qaumun fa'awajabu wudu min hamil mayt. Ini kita dengar nih. Yang masalah ke-7 ini adalah ada sekelompok ulama mewajibkan wudu bagi orang yang membawa jenazah. Lagi habis sholat zuhur dia bawa jenazah. Mau sholat asar wudu lagi, itu baru datang. Ya, ini satu mazhab yang karena ada hadisnya, meskipun ini dianggap hadisnya kurang kuat. Wa fi athar dhaif man ghasala maitan falyaghtasil wa man hamala falyatawadda. Ada hadis yang menyampaikan barang siapa yang membasuh atau memandikan jenazah maka dia mandi. Nah ini saya dengar kan habis mandi, katanya habis mandi jenazah kita mandi juga. Nah ini ada hadisnya. Tapi hadis ini kurang kuat, tidak diamalkan. Itu sebagian kelompok diamalkan. Wa man hamalau falyatawadda, yang membawa jenazah di keranda itu wudu lagi. Ya. Ya pernah saya ditanya dulu, saya bilang itu ada, cuman enggak diamalkan. Wa yang bagi anak-anak jumhur ulama wajib wudu min zawal aql. Justru ya wajib wudu itu ketika orang hilang akal atau pingsan, tidur yang sudah kita jelaskan, tidurnya atau apa, junun, gila, sakar, mabok, itu batal wudunya. Ya. Dan ini semuanya ya menghilangkan akal, termasuk tidur yang yang dalam gitu ya. Apa dalam bahasa saya ada deep sleep ya, tidur apa? Tidur dalam gitu ya. Ada yang light sleep. Jadi tidur ringan, matanya itu masih, jadi ukuran begini. Tidur ringan kata dokter itu kalau dia dibangunin cepat bangun, langsung respon. Tapi kalau dia tepuk sekali dia nggak bangun, berarti udah deep sleep. Nah, itu ya deep sleep. Ya. Wa haulai kullu qasu al-nawm a'ni an-nawm ra'aw an-nawm idza kana an-nawm yujibu fil hal allati yasabu bil hadath ghaliban wa huwa al-istisqa. Ya gitu ya. Jadi kalau
Bikin minum pisang sendiri tuh. Kalau dulu saya di pondok disuruh, wah udah oleng berdiri ke kanan, udah bangun dipukul sama kanan, bangun lagi. Itu lebih aman. Ya. Kalau yang nyender, sudah. Kalau apalagi sampai ada seorang yang udah wudhu lagi tuh. Ya. Ini ya, jadi hal-hal yang membatalkan wudhu ini bisa kita sampaikan. Ada lagi yang mau tanya? Kalau enggak kita sedikit lagi ada hal lain. Al-babul khamis wa ma'rifatul af'al allati tashaddu bi hadhihi as-satar fi fi'liha. Bab kelima menjelaskan perbuatan apa saja yang disyaratkan wudhu. Toharohnya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum sholati ila akhir. Baik orang beriman, apabila kalian ingin sholat maka hendaklah wudu. Artinya yang pertama yang paling dipahami bahwasannya syarat utama ya terkait dengan wudu ini adalah amalan yang diwajibkan wudu sebelumnya adalah sholat. Ya kan, sholat. Jadi kita menjelaskan yang pertama apa masalahnya? Hal hadhihi taharah syartun fi masil mushaf. Pertama kita dibahas dari awal. Apakah wudu diwajibkan ketika menyentuh mushaf? Mushaf itu adalah Al-Quran murni, ini yang di lemari kita ini murni. Tapi kalau yasinan bukan mushaf, terjemahan bukan mushaf. Ya. Terjemahan bukan mushaf, kalimat syarif bukan mushaf. Mushaf itu tulis Quran yang tidak murni Quran. Itu mushaf ya. Apakah menyentuh mushaf Al-Quran syaratnya harus wudu apa enggak? Sebab dari pada Malik wa Hanafi wa Syafi'i ila anna syartun fi masjid mushaf ya mazhab Imam Malik, Abu Hanifah dan Syafi'i kita. Syarat menyentuh mushaf Al-Quran adalah berwudu. Kalau nggak wudu jangan pegang. Bagi baca, megang aja nggak boleh. Apalagi baca sambil megang kan? Mushaf ya. Beda dengan ngapal. Kalau ngapalin saya baca ayat kursi itu nggak apa-apa, ya kan? Itu kan ngapal, bukan nyentuh ini. Wadzab al-zahir inna ana laysa bi syart. Sedangkan mazhab Zahiriyah itu mengatakan bukan syarat. Kenapa berbeda pendapat ini? Yang satu mengatakan syaratnya harus berwudu, yang satu lagi mengatakan. Nah, ini terkait dengan ayat Al-Qur'an yang mengatakan la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali orang-orang suci. Nah, ini siapa sih orang yang suci? Ada dua pendapat. Pertama, yang masuk suci di sini adalah Banu Adam, manusia. Kalau tidak boleh disentuhnya kecuali orang-orang yang suci dari kalangan manusia, berarti kita. Berarti kita harus wudu. Paham kedua, mutahharun di sini adalah malaikat. Malaikat tidak ada menyentuh Al-Quran kecuali malaikat. Berarti paham ini tidak mewajibkan wudu bagi mereka yang mau menyentuh ya mushaf Al-Quran. Ya kan? Wa baina ayyakuna hadzal khabar mafhumun nahy. Ada juga yang mengatakan ya, kata-kata la yamassuhu ilal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang suci, apakah ini berisi larangan atau bukan? Atau cuma informasi doang? Nah, kan gitu. Yang mengatakan ini sebagai larangan berarti kalau dipahami yang mutahhar itu adalah manusia, enggak boleh sama sekali menyentuh Al-Quran kalau mereka tidak suci, tidak bersih, tidak dalam kondisi berwudu. Ya. Jadi ini yang sedangkan yang mengatakan tadi ini bukan manusia berarti boleh. Ya. Baik itu ya. Jadi, nah Nabi sendiri ini menjelaskan di dalam satu riwayat yang dipegang oleh ulama jumhur. Ya. Waqad ittahajjal jumhur madhhab bi hadits Amr bin Hazm anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kataba la yamassul Qur'an illa tahir wa 'adat Amr bin Ihtalaf an-nas fi wujubil 'amal bi annahu musahhafa. Ya, wa ra'aytu Ibnu Fawwaz yusayyi idza rawat thiqat anna kitab Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kadzalika 'adat
ini yang Syafi'i, ya jumhur ulama ini Syafi'i, Abu Hanifah, Malik mengatakan wajib wudu karena berdasarkan Nabi pernah menulis surat, ya, menulis surat la yamassul Quran illa isinya situ apa? La yamassul Quran illa tidak ada yang menyentuh Quran kecuali orang yang bersih suci. Ya, ini ya. Jadi ini. Nah, warafa samar bisibyan fi masjid Mus'ab al-Ambari wa al-Nawbah mukallafin. Imam Malik mengecualikan anak-anak yang belum balik boleh. Anak-anak kita yang belajar ngaji dan pegang Quran boleh. Ya. Lah, ini yang tidak perlu apalagi perempuan yang sedang datang bulan atau junub, apalagi yang nggak ubah juga boleh. Ya. Tapi gimana kalau misalnya ketemu ada Quran tergeletak, lembar Quran di jalan, kita ambil, katanya nggak boleh. Ambil, kalau itu darurat. Ambil, taruh di tempat yang lain. Nah, ya. Ini bicara Quran ini sekarang zaman digital. Quran ditaruh di HP kan, gimana hukumnya? Ya kan, termasuk ringtone ya, apapun namanya. Selama dia itu tidak keluar, tidak kelihatan, kalau musafnya nggak kelihatan, maka dianggap tidak ada kan gitu. Tapi ketika diaktifkan dia keluar kelihatan, maka itu musaf. Paham kan? Maksudnya sama dengan kotoran selama masih dalam perut, najis enggak? Kotoran kita dalam perut ini usus besar, usus halus, najis enggak? Tapi kalau sudah dikeluarin, iya kan? Kalau selama masih di perut, kita tiap kali bawa itu, sholat juga bawa, iya kan? Enggak nanti kenapa enggak keluar, enggak kelihatan. Quran tadi di HP, selama dia itu tidak dimunculkan, maka enggak boleh coba-coba raung-raung di WC di muka-muka itu. Enggak boleh. Ya makanya saya pribadi meskipun HP, tiba-tiba seperti saya habis sholat, lagi wudhu, atau wudhu dulu, baru buka. Ya, tapi ini lagi-lagi pendapat Imam Malik, Abu Hanifah dan Syafi'i. Ya, beberapa tadi mengatakan tidak. Artinya kita ambil yang terbaik. Ini Quran. Ya, Quran. Nah, pertanyaan tadi itu mungkin ada sebagian berbeda pendapat dengan saya. Tapi itu kan HP kan. Ya HP. Kalau menurut ya HP. Tapi kan ketika diunduh lengkap nggak 30 juz Quran? Lengkap. Selama dia tampil maka hukumnya hukum mushaf. Bedanya itu digital, yang ini cetakannya gitu. Sama nggak hukum digital sama cetakan? Ya beda cuma istilah, yang satu cetakan digital, yang satu cetakan kertas kan gitu. Sama. Maka jangan dikeluarkan. Maksudnya dimunculkan. Termasuk ringtone. Jangan pakai ringtone itu kalimat-kalimat Quran. Dan kita khawatir itu bunyi ketika kita berada di dalam kamar mandi, di WC, dan pegang apa tuh? Oh iya, sama aja sebenarnya. Kalau belit, nah ini mungkin pengertian menyentuh di sini secara umum memang biasanya untuk membaca. Nah kalau jual beli tadi itu, mohon maaf ini kalau saya lihat di Timur Tengah ya, mereka yang jual Quran itu orang-orang yang jaga tubuhnya. Kita saya nggak tahu di kita. Ya, coba di Mekah, di Madinah lihat yang jual Quran orang-orang soleh semua. Tasbihullah alam ya. Tapi lagi-lagi ini dalam kondisi darurat dibolehkan, darurat ya. Artinya apa, kita membeli. Tapi lagi-lagi tolong ini juga saya jujur saja ya, di zaman sekarang ini ada jual beli online. Itu online gimana mereka ngirim barang Quran? Jangan-jangan diinjak nggak kira-kira? Nah itu dilempar-lempar. Dia nggak ngerti. Ini problem. Saya pernah
berapa kali ikut seminar nasional tentang Quran, diundang ya, saya pernah. Salah satu masalah terbesar itu percetakan Al-Quran. Film yang dibikin buat cetak Quran. Kadang-kadang orang nggak ngerti, dibuang nih, yang punyanya dibuang nih, dipakai nempel buat kamar mandi. Filmnya itu itu Quran bukan? Tulisannya sama. Nggak boleh, makanya sebetulnya Quran ketika rusak dimusnahkan, lebih bagus dibakar. Kalau nggak dibakar dicacah, nggak terbaca. Gitu kan? Ini yang banyak nggak tahu. Jadi edukasi tentang Quran itu sensitif, tidak seperti cetakan biasa. Ini yang banyak kita nggak ngerti. Ya termasuk tadi itu. Bayangkan aja, saya baru tahu ketika kasus muncul di diskusi. Banyak orang yang percetakan tadi itu ngebuang asal itu sampah limbah cetakannya itu selembar, jadi dibuang begitu aja. Boleh nggak boleh dihancurin. Itu SOP-nya begitu, dihancurin, entah dibakar, entah dicacah gitu kan, jika nggak muncul lagi kata-kata lengkap kan. Nah ini jadi problem juga di kita. Ya. Kedua, memasang foto tulisan di Quran boleh nggak? Ini juga berbeda pendapat para ulama. Yang bilang sebaiknya nggak usah dikasih foto, ya nggak usah dikasih tulisan. Tapi sekarang ini menjadi model, ya. Tulisan apa? Quran dikasih nama, boleh. Betulnya kalau dalam keadaan masjid inventaris, ya. Termasuk sekarang boleh nggak model-model Quran yang warna-warni, ada merah, kuning, hijau, pelangi gitu? Kan nggak ada tahun Nabi itu Quran gitu. Lagi-lagi kepada makanya bicara perkembangan ini, Quran itu sebetulnya ayatnya bukan cetakannya sebetulnya, tetapi cetakan itu kan otomatis ketika dilihat orang terbaca nggak terbaca, itu yang dikhawatirkan. Ya. Jadi ini saya kira sementara nanti kita lanjutkan. Ada yang nanya lagi nggak? Coba ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, menambah wawasan, ya. Maka kita ambil jalan tengah yang terbaik. Kalau memang misalkan kita untuk membaca peganglah mushaf dalam keadaan berwudu, batal wudu lagi. Ya. Baik, terima kasih sama-sama kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وفي الآخرة يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم